Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi assalam. Bertemu lagi dengan saya, Desi Arisandi di Ngopijang, ngobrol perihal iman janarian Kang. Oke, nah di Ngopijang kali ini kita kedatangan seorang ustadz yang sudah kondang nih dan ternama pastinya ya. Oke, kita sapa dulu ya, siapa sih Pak Ustadz yang berada di sebelah saya ini ya. Oke, kita berkenalan dulu nih. Kita kenalkan Pak Ustadz Gun-Gun Supriyatna SPD. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Haji Desi. Oke, gimana nih kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu karena selalu menjaga kesehatannya. Oke, alhamdulillah ya, semoga selalu sehat selalu. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh nih ya di Ngopijang kali ini, kita tetap harus menjaga dan menjalankan protokol kesehatan nih wargi assalam. Baik, Pak Ustadz, mangga. Iya. Face shield ya, dipakai dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dipakai dulu. Iya, kumaha ieu teh? Di sini di bawah. Oke. Iya. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya pakai dulu hand sanitizer-nya, Iya. Pak Ustadz, biar tetap higienis ya. Set. Aduh. Oke. Dan kita sudah menjaga jarak. Oh, ini nggak Pak Ustadz? Ininya ya. Headsetnya iya, dipakai dulu. Ibu nggak dipakai? Ini sudah. Gak apa-apa kan manusia itu kan hilaf. Iya. Kan harus ada humornya ya, Pak Ustadz. Karena sekarang kan itu saya juga kan begadang. Tadi saya tidur malam. Oke. Jam 9 saya tidur ya gitu. Jadi sekarang harus bangun lagi. Iya, harus menyapa warga assalam ya, meskipun lagi ngantuk gitu ya, tapi kan tetap kita harus yang sudah rindu sama saya. Iya, gitu. begitu. Oke, untuk di pembahasan Ngopijang kali ini kita akan membahas mengenai sholat tarawih nih Pak Ustadz ya. Oke, sambil warga assalam menyantap hidangan sahurnya, sambil mendengarkan nih penjelasan dari Pak Ustadz Gun-Gun Supriyatna mengenai sholat tarawih. Nah, sebelum lebih jauh nih kita mengenal dan mungkin kan memang sudah wajib menjalankan sholat tarawih gitu ya Pak Ustadz ya di bulan Ramadan ini. Nah, hakikat dari sholat tarawih itu sebetulnya apa sih Pak Ustadz? Ya, sebelum saya menjawab, saya menyapa dulu buat bidadari-bidadari surga yang sedang menyiapkan santapan atau makanan sahur ya, karena jam 2 atau setengah 3 sudah bangun gitu ya. Dan sangat luar biasa. Semoga ibu-ibu yang di sana semuanya yang sedang menyiapkan santapan sahur selalu dipanjangkan umur dan selalu sehat ya, dilancarkan segala urusannya. Baik, mengenai sholat sunat taraweh, bahwa sejarahnya sholat taraweh itu dilaksanakan pada tanggal 23 Ramadan tahun kedua Hijriah ya. Sebenarnya Rasulullah SAW waktu itu tidak sholat taraweh ya, gitu. Tetapi pada tanggal itu Rasulullah setelahnya di bulan Ramadan Rasulullah sholat gitu. Setelah sholat isya teh tidak mengajak para sahabat. Tetapi ada sahabat yang mengetahui bahwa Rasulullah itu sholat gitu setelah pada isya tersebut. Sehingga ketika Rasulullah sholat ya, di depan sahabat ikut. Pada malam itu teh. Malam yang keduanya misalnya gitu, sahabat itu langsung mengekpos gitu ya kepada sahabat-sahabat yang lain-lainnya gitu. Sehingga sahabat-sahabat itu banyak mengikuti sholat malam tersebut gitu. Setelah malam ketiganya Rasul itu tidak datang. Padahal sahabat itu semuanya sahabat di sana itu sudah hadir gitu, menunggu Rasulullah sampai sahur itu Rasulullah tidak hadir. Sehingga keesokan harinya sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa engkau tidak hadir? Padahal kita semuanya itu sudah hadir gitu, ingin sholat berjamaah sholat malam tersebut. Maka Rasulullah menjawab, ketika aku misalkan gitu sholat lagi dan aku melakukannya lagi, takut bahwa sholat ini menjadi kewajiban untuk kalian gitu. Makanya sholat tarawih itu tidak dihukumi wajib, tetapi sunat muakkadah. Jadi sholat sunat yang dianjurkan gitu. Jadi hanya 2 kali Rasulullah sholat di masjid itu. Jadi sisanya itu Rasulullah sholatnya di rumah.
Nah, mengenai nanti ya, mengenai rakaatnya gitu kan, merangkai rakaatnya di sana. Ada yang 11 mengatakan, ada yang 23. Ya. Itu baik semuanya. Tetapi kalau misalkan kita mencontohkan sholat dari Rasul 11, misalkan contohnya ada yang mengatakan Siti Aisyah kan, hadisnya Siti Aisyah 11 rakaat tapi suratnya panjang-panjang. Jadi mulai dari Ba'da Isya Rasul itu hampir mau menjelang sahur sholatnya, karena Al-Baqarah dilanjutkan dengan surat Ali Imran itu surat An-Nisa. Sehingga Rasulullah beranggapan setelah surat ini pasti selesai. Ternyata dilanjutkan kembali. Nah, terus di awal kepemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab baru di sana 23. Tetapi diganti dengan surat-surat pendek gitu, seperti itu ya. Jadi itu hakikatnya bahwa salat sunat taraweh gitu. Sebenarnya salat sunat taraweh itu berakar katanya dari rohaya ruhu. Jadi istirahat, sebenarnya santai, tidak terburu-buru. Namun ya mungkin ada beranggapan. Tapi yang jadi pertanyaan teh, karena misalkan imam juga pilihan. Pilihan ini kan misalkan contohnya yang kemarinnya kita bahas deh. Misalnya gitu yang dibahas deh. Contoh misalkan ada namanya Bu Tuti misalkan ya. Siapa ada ya Bu Irma misalkan kita. Bu Tuti kata Bu Irma teh, ayo kita salat tarawih misalkan kan gitu. Imamnya saha? Ustadz Ismam, gila cenah gitu. Saya mah ke masjid sebelah kan gitu baca gitu. Jadi pinginnya anu cepet-cepet ya nu lama mah gitu, tapi itu juga menyesuaikan. Gitu. Jadi salat sunat tarawih itu sunat muakkadah, sangat dianjurkan gitu. Gitu. Jadi bukan sholat wajib di bulan Ramadan ya Pak? Bukan ya. Sholat wajib mah tetap aja gitu. Sholat sunat sholat fardu itu yang wajib mah. Betul. Oke. Nah tadi kan sudah ya hakikat sholat tarawih. Ternyata sholat tarawih itu bukan sholat yang wajib dilaksanakan di bulan Ramadan. Tapi sunnah muakkadah. Tapi sunat yang dianjurkan. Yang dianjurkan gitu. Bahkan Rasul pun tadi kan hanya 2 malam di masjid dan sisanya dilaksanakan di rumah. Takut itu, ya. Ini menjadi wajib gitu ya, takutnya gitu. Oke. Nah Pak Ustadz, emangnya sholat tarawih itu hanya dilakukan di bulan Ramadan aja atau gimana nih? Ya, sebagai tadi contoh bahwa Rasulullah ketika sholat setelah Isya itu sahabat melihat gitu. Jadi ada tambahan nih, tetapi sahabat itu ya silakan. Jadi tidak misalkan mewajibkan, yang ingin melaksanakan silakan. Tapi namanya sunnah kan gitu ya. Jadi segala perbuatan, ucapan dan tingkah laku Nabi Muhammad yang harus kita contoh. Salah satunya kan itu kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatnya dan kita juga mencintainya, kita harus meniru perbuatan beliau gitu. Meskipun tidak 100% kita tidak bisa meniru perbuatan beliau gitu. Jadi pada saat itu ya bulan Ramadan gitu. Jadi Rasulullah melaksanakan itu meskipun hanya 2 malam, sisanya di rumah. Yang diceritakan sama istrinya Siti Aisyah gitu, bahwa gitu. Jadi akhirnya ke para sahabat tadi pas Khalifah Umar bin Khattab jadi melaksanakan di bulan-bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lainnya. Kalau bulan lainnya itu diganti dengan beda tadi kan sebenarnya Qiyamul Lailnya. Gitu salat malamnya itu salat malam, tapi kalau bulannya kita kan sholat tahajud seperti ada pertanyaan bagaimana misalkan kan kita sudah sholat tarawih nih, kita kan sudah witir, apakah sholat tahajud kan udah penutup ya silakan. Jadi tidak apa-apa sholat tahajud juga seperti itu. Nah itu maksudnya di bulan Ramadan jadi. Tadi ada pembahasan yang menarik nih Pak Ustadz, kan dulu itu ada yang 11 rakaat dan ada yang 23 nih ya Pak Ustadz ya. Kalau yang 11 rakaat mungkin kan bacaan surat-suratnya itu yang memang panjang, mungkin kalau yang 11 rakaat ya Pak ya. Nah ini permasalahannya nih, kalau yang 23 dan ini pengalaman juga dan saya juga melihat gitu ya, ibu-ibu yang mungkin usianya sudah lanjut itu kalau misalkan melaksanakan sholat tarawih di masjid itu biasanya 2 rakaat sholat, 2 rakaat istirahat dulu, langsung dilanjutkan lagi sholat. Nah itu hukumnya gimana nih Pak Ustadz? Nah sesuai tadi pengertiannya bahwa akar dari sholat sunat tarawih artinya itu kan istirahat sesaat. Jadi mau 11 silahkan, itu juga bagus. Mau ayat-ayatnya atau surat-suratnya pendek nggak apa-apa. Kita kan kalau misalkan kita jadi imam melihat makmum gitu.
Kan makmum itu tidak semuanya anak muda. Kalau anak muda kan misalkan surat-surat panjang itu kan nggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan kita melihatnya di belakang kita itu ada ibu-ibu atau misalkan yang sudah inilah ya usianya di atas 50 tahun ke atas, pasti kan daya atau gerakan mereka itu jadi lambat. Jadi mau 11 surat-surat pendek silakan, mau ayat yang panjang tapi disesuaikan. 2-3 mangga, surat-surat pendek disesuaikan juga di sana. Kalau misalkan kan itu salat kita kan 2-2. Ini 2 istirahat sebentar, 2 istirahat. Sebenarnya ya seperti itu, tidak terlalu cepat gitu. Kan kemarin dalam bahasan pertama ya, ada di YouTube itu ada yang 23 tapi hanya 5 menit gak tahu itu kan gitu. Makanya yang dibahas kemarin itu, jadi sholat yang berkualitas itu salah satunya itu tumaninah gitu. Tumaninah itu masuk ke dalam rukun sholat gitu. Jadi berhenti dulu sejenak, kan tidak misalnya gitu. Kalau tumaninahnya ditinggalkan, kan termasuk rukun. Kalau salah satu rukun itu ditinggalkan, berarti sholat kita itu tidak sah. Jadi meskipun sholat sunat gitu ya, tetap ada rukunnya gitu di sana. Rukun sholat itu apa misalnya gitu ya? Ya tadi salah satunya tumanina, berhenti sejenak, tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat. Bayangkan kalau misalkan ada imamnya terlalu lambat, misalkan baca surat Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, pasti para jamaah mau pilih deh gitu mah. Tapi seimbang, jadi disesuaikan. Baca surat apa-apa segini, surat pendeknya juga segini, gerakannya segini, sehingga kita sholat itu mencari kenyamanan. Jadi nyaman terlebih dahulu dalam setiap gerakan gitu ya, baru di sana ada bacaannya. Jangan terlalu cepat tuh, misalkan tadi ini YouTube minum viral gitunya seperti itu. Jadi masyarakat ya itu teh sebenarnya kita teh mencari apa gitu dalam sholat teh kan gitu, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kan sudah dicontohkan oleh Rasul bagaimana tata cara sholat seperti itu. Meskipun ya tadi teh hati kita makan Allahu Akbar akhirnya, baik sholat sunat maupun sholat wajib kamana wae gitu nya hatena teh. Jadi kita harus memperhatikan rukun-rukun sholat, terutama tadi tumaninah. Meskipun dalam sholat sunat, kita sholat wajib itu mah komodoi gitunya. Kalau sholat sunat juga sama, tumaninah yang harus kita, nah itu nama gitulah. Nah gitu. Nah itu nih pembahasan yang viral ya, katanya yang sholatnya itu cepat, karena katanya Pak Ustadz setelah saya baca beritanya ternyata masyarakatnya itu kan katanya petani, dan memang mereka itu dikejar target untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah kalau misalkan kondisinya seperti itu gimana nih Pak Ustadz dengan gerakan sholat yang memang cepat gitu? Nah itu kan masuknya sholat taraweh kan, ini pembahasannya sholat taraweh. Kalau malam kan masa petaninya harus mengerjakan malam, itu mah masuknya nanti ke sholat fardu mungkin. Di sholat fardu juga gitu, berarti kalau misalkan nih kita kan petani pekerja keras kan gitu, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita tetap sholatnya harus sesuai rukun sholatnya, syarat wajib, syarat sah sholatnya itu harus dikerjakan gitu. Kalau misalkan ada saya bang pekerjaannya itu berarti cinta dunia, hubud dunia. Kalau seperti itu mah, kalau misalkan kita hubud dunia itu mencari apa, rezeki misalkan contohnya, rezeki harus dijemput tetapi cara penjemputannya itu kan kita harus tahu sesuai tuntunan Al-Quran, misalnya tuntunan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW seperti apa. Sholat itu harus mencari ketenangan dan harus menjadi obat bagi kita. Kan itu salah satunya. Kalau kita marah kata Rasul apa? Ambil wudhu. Kalau misalkan masih aja sholat kan gitu ya. Terus apalagi baca Quran, terus zikir, kan itu ketenangan dengan sholat tenang. Tapi kalau misalkan sholat terus gimana mencari ketenangannya? Kan tadi kita mungkin meninggalkan salah satu rukun yang termasuk tadi tumaninah itu ya Pak ya. Meskipun apa pekerjaan kita, misalkan kita tempatnya berada, misalnya tetap sholat, terkecuali kalau misalkan kita di hutan nih belantara, contohnya misalnya gitu, di hutan santai banyak harimau maungnya atau singa takut di ini, itu disesuaikan seperti itu. Tapi kalau di rumah-rumahnya masa sih gitu ya Pak gitu, seperti itulah. Sebentar saya izin dulu batuk dulu ya. Ya silakan.
harus izin juga ternyata. Takut nanti. Oke, nih Pak Ustadz, biasanya nih ini lebih ke apa ya, semangat untuk sholat tarawih nih ya. Biasanya kan di awal-awal puasa masjid itu penuh nih Pak, penuh sampai bahkan sampai ada yang di luar, di jalan mungkin ya sholatnya itu jadi ya keluar masjidnya. Nah itu, tapi pada saat pertengahan kita tuh seringkali kayak kendor aja semangatnya gitu ya, jadi nggak sholat di masjid, di rumah juga enggak gitu, malah ya asik makan atau misalkan hanya sekedar ngobrol atau menonton TV. Nah tapi pada saat Ramadan mau berakhir itu semangatnya jadi naik lagi. Iya, ningkat lagi. Itu gimana nih Pak Ustadz? Kalau digoyankan itu bahasa taraweh kan biasanya tarasawarehnya. Kalau diplesetkan gitu. Ya tarasawareh katanya. Karena di sana itu tergantung niatnya. Yang pertama kalau misalkan tidak biasa sholat taraweh karena misalkan ingin dilihat oleh mertuanya, pamer gitu mungkin, pamer oleh misalkan tetangganya seperti apa. Seperti itu di awal-awal 1 minggu mah biasa penuh. Pertengahan berkurang karena misalkan udah sibuk. Nah itu teh tadi karena hubudunnya sibuk ngapain gitu kan gitu malam itu waktunya waktu istirahat. Gitu seperti istirahat kita digunakan untuk ibadah ya seperti itu. Jadi tidak ada alasan lagi misalnya gitu. Mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah kan gitu dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Jadi gunakan, jangan disia-siakan waktu kita itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi dengan yang bermanfaat. Salah satunya sholat sunat tarawih. Gitu. Baca Quran bukan tarawih saja, baca Quran kan kebaikan, fastabiqul khairat ya seperti itu. Itu mah mungkin alasan karena ya mungkin keimanan kita ya jiduayan kusuk kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ketika turun, nah tadi teh Allah berikan kenikmatan, berikan harta atau kekayaan, jadi lupa turun, kayak gitu. Begitu kita gajian gitu ya, terus ayah milik, misalkan ini berjuta-juta, berpuluh-puluh, kita mah apa yang kita lakukan, Bapak, bisa gitunya, Bapak, Ibu teh teu acan mesen make up, nah terus kadinya kan, teu acan hayong kantong, hayong baju, hayong gitu kadinya, nah seperti itu. Tapi kalau misalkan karena Allah, mah aduh ya Allah, langsung kan digunakan untuk kebaikan dan gitu. Jadi sesibuk apapun karena ini adalah anjuran gitu. Kan nanti ada 70.000 golongan yang masuk surga tanpa dihisab. Salah satunya itu. Coba bayangkan dihitung 70.000. Ke Rasul, terus keluarganya ada berapa? Terus turunan keluarganya. Setelah itu para sahabat itu punya keluarga yang soleh dan soleh, para tabiin, terus misalkan para ulama-ulama yang karismatik yang dulu, kita tuh termasuk enggak 70.000. Salah satunya 70.000. Nah, orang yang masuk surga tanpa hisab ya tadi. Minimal kita patuh gitu. Patuh kepada siapa? Patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulnya, pemerintahan gitu. Kalau misalkan mau masuk 70.000 tadi. Tapi kalau dengan alasan atau sibuk atau apa karena itu mungkin iman kita jadi menurun. Ya kalau misalkan kita imannya sedang meningkat, biasanya kita itu tertimpa masalah yang sangat besar. Contoh saja misalkan kita diputusin pacar, terus belum menikah, atau misalkan kita itu punya suaminya nyandung deui gitunya, terus kehidupannya pokoknya mah terasa tersakiti baru itu teh iman kita meningkat kepada Allah. Jadi berdoa, ya Allah kenapa hidupku seperti ini, kenapa sih orang lain yang tidak ibadah anu seperti itu. Jadi sekarang mah kita harus mempertahankan keimanan yang berada dalam diri kita, bahkan kita harus meningkatkan kualitas iman kita gitu. Apalagi di bulan suci Ramadan. Wah, pokoknya bulan suci, bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah gitu ya. Terus amal-amalan atau pahala-pahala dilipatkan dengan pirakun teu kabita gitunya. Kita teh dengan hal yang seperti itu. Untuk itu buat warga Assalam yang sekarang mungkin ya sebentar lagi kita kan sahur. Nah, jadi jaga iman kita. Terus jaga puasa kita. Harus imanan wahtisaban. Mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita sudah berpuasa
kita mikiran makanan karakitnya jam sakit gitu. Biasanya kita teh nyeblaknya gitu, misalnya seperti itu ya gitu. Oke. Nah, tadi kan pembahasannya sudah sangat panjang nih ya, sudah sangat panjang. Terus memang sebetulnya sepele mungkin ya Pak Ustadz ya, tapi kan tetap kita juga harus tahu gitu ya bagaimana tata cara melaksanakan sholat tarawih gitu kan. Tadi kan dari mulai yang rokaatnya 11, terus yang 23 gitu kan, terus yang semangatnya kendor gitu, terus tiba-tiba nanti pas di akhir meningkat lagi. Nah itu tetap kita harus selalu istiqomah. Jadi jangan sampai nanti kalau misalkan setelah lewat bulan Ramadan yang biasanya nih Pak Ustadz ya sholat fardu itu selalu tepat waktu, selalu ke masjid gitu kan, baca Al-Quran, jamaah dan lain-lain. Nah terus tiba-tiba setelah lewat dari bulan Ramadan malah makin menurun. Itu nggak boleh ya Pak Ustadz ya. Itu nggak boleh wargi assalam ya. Oke, mungkin pembahasannya sampai di sini dulu. Mungkin dari Pak Ustadz ada yang mau disampaikan untuk wargi assalam. Ya, pokoknya buat wargi assalam sekali lagi pokoknya mayanya kalau dalam bahasa Inggris mah kacai sing gentol ngaji jeung suci. Kadarat sing gentol salat jeung tobat. Seperti itu. Gunakan waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, sesungguh-sesungguhnya. Pokoknya mah seperti itu. Jadi jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat meskipun kita masih dalam keadaan COVID-19, tapi tetap semangat ya. Mudah-mudahan selalu punya uang dan diberikan rezeki ya. Milik oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya permasalahan jangan dijadikan beban, enjoy saja karena ada Allah. Innallaha ma'ana, insyaallah. Mungkin itu saja. Pantun boleh? Oh boleh. Nah ya, burung irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa sekali nih penjelasan dari Pak Ustadz Gun-Gun Supriyatna mengenai sholat tarawih nih. Jadi jangan sampai kita ya pokoknya harus memanfaatkan bulan Ramadan ini gitu ya dengan selalu beribadah, dengan selalu berbuat kebaikan dan jaga perselisihan. Karena perbedaan itu adalah rahmatnya. Itu kan saya dan dengan Ibu Haji kan berbeda ya. Saya laki-laki, Ibu Haji perempuan kan gitu. Tapi kan terlihat indah perbedaannya indah. Ya, Ustadz ya. Kalau sama-sama gitu. Iya, betul sekali. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan di Ngopi Jang kali ini. Semoga apa yang tadi kita Bapak Ustadz Gun-Gun Supriyatna sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua gitu. Dan jangan lupa kita harus selalu menjaga protokol kesehatan nih wargi assalam gitu ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita bertemu lagi di Ngopi Jang berikutnya. Selanjutnya ya. Ya, buah tomat, buah putih, tamat euy. Tamat euy katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strong.